Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Syatiq Jatijani. NIM saya 08011182530017. Kali ini saya akan membuat tugas video praktikum pengantar teknologi informasi, yaitu materi SPSS, tugas video 1 untuk soal nomor 1. Langsung saja, pertama kita diberi perintah untuk import data Excel ke SPSS. Nah, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, kita pergi ke File, Open Data, lalu kita Files of Type-nya kita ubah ke Excel. Nah, di sini kita pilih data Excel yang ingin kita input ke dalam aplikasi SPSS, lalu klik Open. Tunggu sebentar, lalu klik OK. Nah, otomatis data akan masuk ke data Excel-nya akan masuk ke dalam aplikasi SPSS. Selanjutnya kita diberi perintah untuk pada variabel jenis kelamin ubah sehingga menggunakan values. Nah, caranya yaitu kita pergi ke variabel view, jenis kelamin ke values yang jenis kelamin ini bisa kita ubah dengan klik titik 3 di sini. Kita beri value 1 atau nilai 1, kita beri labelnya dengan laki-laki. Laki kita add atau tambahkan, kita beri value 2 atau nilai 2 untuk labelnya perempuan. Add, oke. Nah, di sini kita kembali ke data view, kita bisa mengubah ini dengan angka saja. Karena Andi itu nama yang identik dengan laki-laki, kita ubah ke 1, Budi 1, Citra itu karena identik perempuan kedua, Dewi 2, Eka 2, Farhan 1, Gita 2, Hendra 1, Indah 2, Joko 1, Kiki 2, Lina 2, Mira 2, Nanda 1, Oki 2, Putri 2, Kori 2, Rian 1, Sinta 2, Teguh 1, Umar 1, Vina 2, Wawan 1, Senia 2, Yusuf 1. Nah, sini sudah kita ubah semuanya. Untuk mengetahui jenis kelaminnya sesuai label yang sudah kita berikan, kita bisa mengklik ini. Nah, otomatis value-nya tadi, nilai 1 atau 2-nya tadi bisa kita ubah ke label yang sudah kita berikan. Selanjutnya kita pergi ke perintah ketiga, yaitu hitung nilai akhir dengan format 20% nilai kuis kehadiran, 35% nilai UTS, 45% UAS, dan bonus. Kita kembali ke SPSS, kita ke variable view. Di sini kita tambahkan kolom baru yaitu nilai akhir. Jika sudah, di sini kita samakan saja 12, 1, 12. Kita kembali ke data view, kita ke transform. Di transform ini ke compute variable. Nah, kita target variabelnya kita nilai akhir. Nilai akhir. Pada numeric expression-nya kita beri tanda kurung. Karena tadi 20% nilai kuis dan kehadiran. Kita bisa memasukkan nilai kuis, kita tambah kehadiran. Kita bagi 2, lalu kita kali dengan 0,2. Karena 0,2 itu setara dengan jawab atau sama aja dengan 20%. Kita tambah di sini 35% nilai UTS, 45% UAS, dan bonus. Maka kita beri kurung nilai UTS, kita kali dengan 0,35. Lalu bisa kita tambah lagi, beri kurung nilai UAS. Kita kali dengan 0,45%. Nah, lalu kita tambah dengan bonus. Kita klik OK.
Oke. Nah, di sini pada outputnya sudah keluar, kita masuk ke tampilan ini lagi. Nah, di sini nilai akhirnya sudah muncul. Selanjutnya, perintah nomor 4, tentukan kategori nilai A sampai E. 86 sampai 100 itu A, 71 sampai 85 itu B, 56 sampai 70 itu C, 41 sampai 55 itu D, kurang dari sama dengan 40 itu E. Kembali lagi ke SPSS, di sini kita bisa ke transform, record into different variables. Di sini kita input nilai akhir, namanya kita ubah ke kategori nilai. Nah, kita change. Nah, lalu kita pergi ke if include salah. Kita ke all and new values ini. Kita ke all and new values. Kita output variable or stringnya kita centang untuk A. Di sini kita pergi ke range A. A tadi itu A tadi 86 sampai 100 itu A. 86 sampai 100 itu A. Kita add. Lalu B. B itu 71 sampai 85. 85 itu B, kita add. Lalu C 56 sampai 70. 56 sampai 70. Itu C, kita add. Lalu 41 sampai 55, 41 hingga 55 itu D. Kita add. Nah, lalu kurang dari sama dengan 40 itu E. 40. Kita value kita continue, lalu kita OK. Nah, sudah keluar untuk outputnya. Nah, karena tidak ada nilai yang kurang dari 5. Ya, tidak ada nilai yang kurang dari 56, jadi nilai untuk D dan E-nya tidak muncul. Selanjutnya kita ke perintah selanjutnya, yaitu buat status lulus. Lulus jika kategori nilai A, B, atau C. Tidak lulus jika D atau E. Nah, caranya itu kita ke transform. Kita ke compute variable. Nah, sini. Oke, sebelum itu kita beri kolom baru dulu untuk status lulus. Status lulus. Kita ubah di sini menjadi string karena kita menggunakan huruf. Data view ke transform, compute data. Sini kita ubah ke status lulus. Status lulus. Nah, di sini nomor expressionnya kita ubah menjadi tick lulus tanda petik. Nah, lalu kita masuk ke if. Include if case satisfies condition. Di sini kita buat kondisi kategori nilai sama dengan
A or kategori nilai sama dengan B or kategori nilai sama dengan C. Sini kita continue. Lalu kita update. Nah, statusnya lulus. Jika untuk D dan E kita bisa buat juga, misalnya di sini ada nilai D, kita bisa ke transform, complete data di sini, kita tulis tidak lulus, lalu kita ke if, kita nah jika dapat D maka dia akan berubah ke tidak lulus. Selanjutnya kita ke perintah selanjutnya, lakukan deskriptif statistik untuk nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir, median, mode, SD, dan lain-lain. Oke, caranya itu kita pergi ke analyze, deskriptif statistik, frequency, kita masukkan nilai kuis, TS, UAS, nilai akhir. Kita ke statistik. Ini kita centang semua karena tadi disuruh mencari median, mode, dan lain-lain. Jadi kita centang semua saja. Continue. Oke. Nah, deskriptif statistiknya sudah muncul di output. Selanjutnya, buat grafik bar chart rata-rata nilai akhir berdasarkan jenis kelamin. Rata-rata nilai akhir berdasarkan jenis kelamin. Nah, kita pergi ke graph, ke chart builder, ke bar, karena tadi perintahnya bar chart untuk rata-rata nilai akhir berdasarkan jenis kelamin. Kita masukkan. Nah, ini jenis kelamin. Kita seret, kita masukkan ke variable X. Lalu rata-rata nilai akhir tadi kan. Ya, rata-rata nilai akhir. Di sini kita cari nilai akhir, kita masukkan ke count atau variable X. Nah, di sini kita oke. Nah, grafiknya sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita diminta untuk membuat grafik lagi. Grafiknya yaitu pie chart persentase kategori nilai A sampai E. Nah, kita pergi ke pie, kita pilih kategori nilai, kita masukkan ke sini. Nah, lalu kita oke. Nah, grafiknya sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita diminta untuk membuat grafik ketiga yaitu line ya. Line chart, siapa saja yang lulus. Karena kita diminta line. Nah, karena diminta siapa saja yang lulus, kita masih perlu nama kategori nilai. Kita masukkan ke sini, ke bawah, ke bagian bawah.
Lalu status lulus kita masukkan ke sini. Lalu kita oke. Nah, di sini grafiknya sudah muncul karena lulus semua, jadi statusnya hanya yes. Baiklah, mungkin hanya itu video yang dapat saya berikan, video penjelasan untuk praktikum nomor 1. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.